Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. 3 hal utama penyebab kemacetan di Kota Bandung. Yang pertama adalah jumlah kendaraan yang memang makin meningkat. Populasi kendaraan di Kota Bandung sendiri hampir sama dengan populasi penduduknya. Ya, bisa dibayangkan setiap satu orang penduduk Kota Bandung memiliki satu kendaraan. Yang kedua adalah tidak optimalnya kondisi jalan ataupun badan jalan. Nah, pemanfaatan jalan yang ada dapat kita lihat di beberapa lokasi itu dipergunakan untuk berdagang, untuk parkir, dan untuk hal lainnya. Yang ketiga, ya salah satu utama dari penyebab kemacetan adalah destinasi wisata. Jadi Bandung memang tempat tujuan wisata bagi banyak para pengunjung yang datang dari luar kota misalnya. Sehingga pada weekend ya biasanya Kota Bandung menjadi lebih macet ataupun lebih padat arus lalu lintasnya dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki rencana untuk membangun moda transportasi massal. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Kemudian, moda transportasi massal yang dipilih adalah LRT. Seperti yang kita ketahui, LRT Jabodebek saat ini telah beroperasi di Kota Jakarta dan tersambung ke arah Bekasi serta ke arah Cibubur. Kemudian jumlah penumpang dari waktu ke waktu yang kita perhatikan makin meningkat. Ini menunjukkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi ini tentu semakin tinggi. Dari hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Kementerian Keuangan serta sebuah badan yang dibentuk akan merealisasikan LRT Bandung Raya sebagai salah satu solusi memecah kemacetan di Kota Bandung serta menjadi sarana untuk mobilitas masyarakat yang ada di Kota Bandung dari berbagai arah yang ada. Baik, kita akan perhatikan peta jaringan LRT Bandung Raya. Ini diupdate di tahun 2020. Sebenarnya ada banyak rute dari koridor-koridor LRT Bandung Raya yang direncanakan. Namun yang akan dibangun ya, yang diprioritaskan itu adalah yang dari Terminal Lewi Panjang ke arah Babakan Siliwangi, kemudian Terminal Lewi Panjang ke arah Unpad. Jadi ini mewakili untuk rute utara selatan Babakan Siliwangi ke arah Lewi Panjang, kemudian barat timur Lewi Panjang ke arah Unpad. Di luar dari dua koridor tersebut ya, kita juga melihat ada koridor-koridor lainnya yang akan dibangun. Yang kita bisa lihat di sini itu adalah yang dari Kebun Kopi, ini yang B ke arah Kaca Piring, kemudian ujungnya sampai ke alun-alun Majalaya. Rute B ini kalau kita perhatikan berada di tengah kota dan bergerak dari arah barat juga ke arah timur. Bersilangan di sekitar Riung dengan jalur tadi Lewi Panjang, Pasir Luyu, kemudian sampai ke arah Unpad. Nah, untuk yang Lewi Panjang ke arah Unpad ini rencananya juga akan diintegrasikan dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Tegaluar. Namun untuk lokasi tepatnya nanti kemungkinan besar adalah di sekitar Polda Jabar. Jalur utara selatan berikutnya itu adalah Banjaran ke arah Kaca Piring, dan di Kaca Piring itu akan bertemu dengan koridor B yang Kebun Kopi ke arah Majalaya. Kemudian jalur utara selatan lagi yaitu Pasir Luyu ke arah Terminal Dago. Di sini agak sedikit bersisian dengan jalur Lewi Panjang ke arah Dago juga Babakan Siliwangi. Kita perhatikan di sini ada yang ke arah Soreang ya. Beberapa informasi yang kita baca itu akan menggunakan jalur kereta lama yang diaktifkan kembali. Nanti kita akan pantau bersama. Kemudian ke arah utara agak lebih ke barat ya. Ini ada ke arah Stasiun Walini. Di sana mungkin akan bertemu dengan stasiun kereta cepat Padalarang dan juga stasiun Padalarang. Baik, ke depan kita akan coba lihat satu persatu dari stasiun-stasiun yang dilewati, baik untuk koridor Lewi Panjang, Pasir Luyu ke arah Unpad, atau juga dari arah Lewi Panjang ke arah Babakan Siliwangi Dago. Ya, hanya ini perkiraan saja lokasinya karena peta yang kita dapatkan tidak begitu jelas. Lalu untuk biaya dari dua jalur prioritas LRT Bandung Raya, utara selatan dan juga timur barat ini akan menelan biaya kurang lebih 20 triliun dengan panjang 20-an kilometer. Berarti per kilometernya
hampir 1 triliun. Bagaimanakah statusnya saat ini? Ya, pada bulan Oktober lalu, Sekda Provinsi Jawa Barat Pak Muhammad Taufik Budi Santoso di Bandung mengatakan rencana pembangunan dari 2 koridor LRT masih berproses, yaitu dalam tahap kelengkapan dokumen. Tentu saja menunggu dari gubernur yang baru, ya, gebrakan-gebrakan untuk membuat transportasi massal di Kota Bandung dan juga Jawa Barat. Termasuk dalam proses tersebut adalah penandatanganan MOU, ya, ataupun nota kesepahaman antara pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan terkait dengan modal pembangunan. Hal ini karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, maka LRT ini kemungkinan akan didukung oleh APBN. Begitu yang kita baca di beberapa media. Selain dari dana pusat, pembangunan LRT ini juga akan melibatkan banyak pihak, termasuk swasta. Jadi akan ada juga kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, ya, dalam mewujudkan cita-cita membangun LRT Bandung Raya yang harapannya dapat mengakselerasi pembangunan perekonomian yang ada di Kota Bandung. Tentu saja LRT ini juga bisa nantinya, ya, dijadikan feeder bagi stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, baik yang ada di Padalarang tadi kita sudah lihat atau yang berada di Tegaluar. Baik, kita pindah ke peta Google. Di sini kita akan lihat satu persatu jalur dari rute barat, timur dan juga utara selatan. Ya, secara posisi di sini nampaknya dimulai seluruhnya dari Leuwi Panjang. Nah, untuk yang barat timur Leuwi Panjang itu ke arah Unpad, kemudian untuk utara selatan Leuwi Panjang ke arah Dago Babakan Siliwangi. Baik, kita akan mulai dengan jalur yang berwarna merah. Di sini di terminal Leuwi Panjang, ya, di sekitar perempatan dekat Soekarno-Hatta sudah ada flyover, tentunya sudah kelihatan. Nah, kita belum tahu posisi dari stasiunnya LRT Bandung Raya ini. Tentunya nanti akan ada depo, ya, namun posisi deponya juga belum diketahui. Berarti di depo tersebut akan ada pekerjaan pemeliharaan kereta serta pekerjaan lainnya terkait operasional kereta. Baik, untuk jalur Leuwi Panjang ke arah utara, di sini melewati Immanuel Tegalega, ya, akan sampai ke Unpad di Pati Ukur, Simpang Dago dan juga Babakan Siliwangi. Sedangkan Leuwi Panjang yang ke arah Unpad ini akan melalui Babakan Penghulu Polda Jabar. Nah, di Polda Jabar ini akan dekat dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Tegaluar, kemudian ujungnya ke arah Unpad. Itu hanya perkiraan, ya. Kembali nanti kita akan tunggu peta yang lebih detail dari rencana sebenarnya koridor utara selatan dan juga barat timur. Kita langsung telusuri koridor yang berwarna merah utara selatan dari Leuwi Panjang menyusuri Jalan Kopo. Nanti di Immanuel akan ke arah timur, ke arah Tegalega, ya. Di sini ada satu stasiun Tegalega. Secara posisi nanti kita akan ikut yang paling akhir saja, ya, paling final. Ini hanya perkiraan dari peta-peta yang beredar. Nah, dari arah Tegalega itu akan menuju ke Pasar Ancol. Kemudian nanti stasiun berikutnya adalah Universitas Pasundan. Dari Universitas Pasundan itu bergerak ke arah utara lagi, ya, dapat kita lihat di sini lokasi universitasnya, menyeberang kali. Ke arah utara itu menuju sampai ke Asia Afrika, ya. Di sini bertemu dengan Jalan Asia Afrika dan berada di sekitar perempatannya. Mungkin, ya, akan menggunakan sisi jalan karena itu lebih mudah lahannya. Dari Asia Afrika lurus ke arah Temblong dan dari Temblong agak berbelok ke arah barat, ya, menyusuri jalan sampai ke Balai Kota. Nah, di Balai Kota ini kita belum tahu apakah posisinya di timur atau di barat. Kita saat ini melihatnya di barat, ya. Ada peta itu melihatnya di sisi timur. Sebelum ke Balai Kota, ya, dari arah Temblong tadi itu ada Braga. Nah, Braga ini cukup banyak tentu yang akan mengunjunginya, jadi bisa menggunakan LRT Bandung Raya nantinya. Lalu dari arah Balai Kota itu lanjut ke utara menuju ke Riau Merdeka.
Nah, di Riau Merdeka ini akan terus menuju ke Dukomsel. Kalau kita terus lagi itu mungkin ke arah Juanda Siliwangi ya, namun di sini agak berbelok ke Panatayuda dan ke Universitas Dipati Ukur, Universitas Pajajaran. Berarti tadi ada 2 universitas yang dilewati, kemudian di sini kalau tidak salah juga ada Stikom ya. Sampailah di Simpang Dago dan berakhir di Babakan Siliwangi. Jadi ini hanya perkiraan saja dari jalur yang ada, yang petanya sudah beredar ya. Terkadang realisasi dengan peta rancangan itu agak berbeda, nanti kita akan lihat bersama. Nah, seperti yang kita ketahui, Bandung itu cukup padat ya, di mana-mana yang kalau kita lihat terutama itu di kawasan-kawasan komersial, kawasan-kawasan SCBD dan juga kawasan-kawasan wisata. Mudah-mudahan dengan adanya 2 koridor ini tentu dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang lalu lalang ataupun dipergunakan oleh masyarakat Kota Bandung ya, atau juga para pengunjung. Baik, kita telusuri yang jalur timur barat dari arah Lewi Panjang ini ke arah BCC ya, atau BCC sampai di Muhammad Toha. Ini menyusuri Jalan Soekarno-Hatta ya. Lalu dari Muhammad Toha itu terus lagi ke arah timur, ini ada Pasir Luyu. Dari Pasir Luyu ini tadi kita lihat ada jalur F, koridor F sampai ke Kaca Piring ya. Dari Pasir Luyu kita lanjutkan ke Batu Nunggal, dan Batu Nunggal sampai ke Sekelimus. Masih lurus menyusuri Soekarno-Hatta sampai ke Ibrahim Aji. Ya, berada di sekitar perempatan. Lalu diteruskan ke Cijawura Girang dan nanti sampai ke Metro Indah Mall ya. Nah, sana berarti itu ada kawasan pusat perbelanjaan lah ya. Kemudian dari Metro Indah ke Gedung Sembik, Riung, ini tadi Riung, kemudian lagi menyeberang dari rel kereta yang ada perlintasan di bawah Jalan Soekarno-Hatta. Terus ke Babakan Penghulu serta Polda Jabar. Nah, yang kalau kita perhatikan di peta untuk menuju ke stasiun kereta cepat, ini adalah jalur yang paling singkat nampaknya, terutama juga ke arah Masjid Al-Jabar, kemudian Stadion Gede Bage, serta stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Tegal Luar dan masuk ke Kabupaten Bandung. Ini stasiunnya. Jadi ini adalah stasiun paling ujung saat ini Wush untuk jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang mudah-mudahan bisa diteruskan sampai ke arah Surabaya. Dari Polda Jabar ke Bundaran Cibiru ya, dari Cibiru ke Cinunuk. Nah, dari Cinunuk ke Sukahaji ya, kalau kita perhatikan jalur petanya lagi, ini jalannya sebenarnya ada 2 cabang ya. Dan dari cabang tersebut menuju ke Terminal Cilenyi. Kosong ya terminalnya. Baik, diteruskan ke arah Unpad. Di sini akan crossing dengan tol Cisumdawu, dan setelah tol tersebut akan ketemu dengan IPDN ya. Di sini ada sekolah ya, sekolah IPDN, dan berikutnya ada Jatinangor Town Square ataupun Jatos, lalu sampailah di Stadion Unpad. Nah, kalau kita perhatikan dari peta tadi itu ujungnya adalah Jatinangor. Kemudian ada beberapa peta menyatakan di bagian dalam dari Universitas Pajajaran. Kurang lebih begitu jalurnya, nanti kita akan lihat realisasinya seperti apa. Yang penting diputuskan terlebih dahulu untuk dilaksanakan sehingga bisa dimulai groundbreakingnya di tahun ini ya, walaupun tinggal beberapa minggu lagi untuk sampai di tahun 2025 seperti yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur pada waktu itu, agar segera dapat direalisasikan karena moda transportasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung dan juga Kabupaten Bandung. Apalagi nanti bisa terrealisasi keseluruhan koridor-koridornya, tentu akan lebih baik lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Baik, ini adalah peta lengkapnya kembali mulai dari koridor A sampai ke koridor H. A
dari Lewi Panjang ke Babakan Siliwangi, kemudian A sampai ke F yang ada, yang jalur oranye itu dari Lewi Panjang sampai ke Unpad. Salah satu yang akan diintegrasikan nanti adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, mengingat saat ini kereta cepat Jakarta-Bandung stasiunnya ada di Tegaluar, kemudian satu lagi ada di stasiun Padalarang. Untuk yang stasiun Padalarang itu sudah terintegrasi dengan stasiun kereta yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan untuk stasiun Tegaluar itu masih berdiri sendiri ya. Jadi ada angkutan-angkutan feeder yang saat ini digunakan oleh masyarakat untuk menuju ke lokasi-lokasi berada di misal selatan Kota Bandung dan juga lokasi lainnya. Ini adalah stasiun Padalarang. Di stasiun ini, para penumpang mayoritas dari kereta cepat Jakarta-Bandung memang turun di area stasiun Padalarang, kemudian pindah ke kereta feeder yang menghantarkan mereka ke pusat Kota Bandung. Dengan adanya moda transportasi ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini, maka sudah menjadi satu alternatif bagi perjalanan masyarakat yang harus mobilitas dari Bandung ke Jakarta dan sebaliknya dengan efisiensi waktu, biaya, dan juga tenaga. Ya, biaya mungkin kalau sendiri-sendiri ya, jadi biayanya lebih hemat daripada membawa kendaraan misalnya. Ini adalah kereta feeder yang menghantarkan mereka dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung. Jaringan kereta cepat Jakarta-Bandung memang tidak masuk ke dalam kota, melainkan mengikuti jalur tol ya pada saat setelah Padalarang sampai ke arah Tegaluar. Nantinya secara rencana akan diteruskan ke Surabaya dan kita belum tahu apakah akan lewat utara atau lewat selatan. Dengan tersambungnya LRT Bandung Raya di Tegaluar misal seperti itu, maka masyarakat bisa menggunakan moda transportasi tersebut pada saat mereka sampai di Tegaluar menggunakan kereta cepat untuk menuju ke pusat-pusat Kota Bandung. Dan jalur LRT Bandung Raya yang ada di dekat sana itu tadi adalah yang Lewi Panjang ke arah Unpad. Kereta ini tidak menggunakan listrik aliran atas, bukan kereta listrik, tapi memang kereta yang digerakkan oleh mesin diesel. Dan ini adalah stasiun Padalarang yang sudah diperbaharui beriringan dengan selesainya stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, mungkin perlu diperhatikan di sini adalah akses ya, akses anak tangga, eskalator untuk menuju ke sisi atas ataupun untuk menyeberang ataupun keluar juga dari stasiun ini perlu akses-akses tambahan mungkin seperti itu. Karena pada saat penumpang sangat banyak di sini terjadi antrian yang cukup panjang dan menumpuk. Sebelumnya, Kota Bandung sendiri pernah punya rencana untuk membangun monorail, namun akhirnya dibatalkan karena banyak pertimbangan ya. Salah satu pertimbangan itu adalah monorail yang pasti tidak bisa mengangkut penumpang lebih banyak, dan monorail sendiri itu biasanya ada di pusat kota dengan jarak yang dekat dan jumlah penumpang yang sedikit. Sedangkan untuk solusi kemacetan dan kepadatan yang ada di Kota Bandung tentu membutuhkan angkutan yang massal kemudian cepat. Nah, kenapa tidak MRT? Kita belum tahu. Yang jelas LRT itu lebih secara ukuran itu lebih kecil dibandingkan dengan MRT, sehingga untuk lahan-lahan yang sempit ya jalurnya, maka LRT lebih cocok. Nah, dari itu salah satu pertimbangan nampaknya menggunakan LRT di tengah Kota Bandung yang memang sudah sangat sibuk dan sudah cukup padat lalu lintasnya. Monorail sendiri sempat akan dimulai di tahun 2017 ya.
Kemudian juga akan menggunakan teknologi perkeretaapian monorail dari China, namun akhirnya dirubah untuk menjadi LRT karena LRT lebih sesuai bagi kepadatan ya, solusi kemacetan yang ada di Kota Bandung. Jadi kalau kita bandingkan dari Jakarta ke Bandung sekitar 35 menit menggunakan kereta cepat ya. Kemudian di dalam Bandung sendiri itu menempuh mungkin juga setengah jam untuk menuju ke satu lokasi atau bahkan lebih. Jadi tidak berimbang ya. Makanya dibutuhkan angkutan-angkutan massal yang terintegrasi dengan kereta cepat ini. Jadi pada saat mobilitas masyarakat antar kota didukung dengan mobilitas transportasi massal yang juga cepat di dalam kota. Pembiayaan LRT ini menggunakan APBN itu juga mengacu kepada pekerjaan LRT Jabodebek yang sebelumnya juga menggunakan APBN untuk dibangun, kemudian saat ini sudah beroperasi oleh PT KAI. Sebenarnya untuk monorail sendiri di Jakarta juga sempat dihentikan ya, kemudian diganti dengan LRT Jabodebek di area di mana monorail sedang dibangun pada waktu itu, yaitu di Jalan HR Rasuna Said. Nah, di tahun 2019 sempat direncanakan untuk LRT ini, Bandung Raya itu ditargetkan selesai di tahun 2021 ya, dengan konstruksi dimulai pada 2019. Kemudian biaya pada waktu itu masih 4-5 triliun untuk satu rute nampaknya. Namun pada saat ini 2024 dikarenakan mungkin juga kenaikan harga barang, jasa dan lainnya. Jadi biaya menjadi 2 kali lipat ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian waktu pengerjaan kalau yang kita dengar itu dimulai dari tahun 2027 ya. Cukup lama ya. Kalau bisa dimulai lebih cepat itu lebih baik karena Bandung sudah sangat membutuhkannya. Ini adalah berita ataupun informasi yang bisa kita lihat di bisnis.com. Kemudian ada trasenya dari Tegaluar sampai ke Lewi Panjang. Sedangkan yang terakhir itu adalah Lewi Panjang sampai ke arah Jatinangor Unpad. Sebenarnya LRT Bandung Raya ini sudah diinisiasi di tahun 2014 ya. Kemudian realisasinya sampai saat ini belum begitu clear. Jadi dengan terpilihnya gubernur baru ya, maka hendaknya yang menyangkut mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat, efisien, dan tentu lebih hemat waktu ya, tenaga dan mungkin biaya dapat dipercepat. Ini salah satu jalan yang ada di Kota Bandung dan jalan ini memang sering mengalami kepadatan. Kita berada di bawah layang Pasopati. Nah, jalur ini juga akan dilintasi oleh LRT Bandung Raya, yaitu koridor Lewi Panjang ke arah Dago, Babakan, Siliwangi ya. Mudah-mudahan dengan begitu masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan di sekitar sini sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan kita pun dapat menggunakan moda transportasi umum yang lebih baik tentunya ke depan. Bandung merupakan kota ketiga ya terbesar mungkin di Pulau Jawa setelah Jakarta, Surabaya, Bandung. Ya mungkin kalau secara penduduk sekarang ini Bekasi ya memiliki peringkat ketiga dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jadi kota Bekasi sendiri itu juga cukup padat. Nah, di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh di mana tadi penyebab kemacetan itu adalah destinasi wisata yang ada di Kota Bandung. Jadi memang masyarakat itu menuju Kota Bandung untuk berwisata. Ini salah satu
jalur kereta cepat yang akan diperpanjang ke arah Surabaya menggunakan jalur sisi utara. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.